Jumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, tetap semangat. Berjumpa lagi kita, Bung Meldi. Iya, DKI Bung Firdaus, DKI sebagai magnet paling besar di politik kita ya. Kembali pertama ujaran dari Ridwan Kamil ya, OTW Jakarta ya. Ini kan memancing nih, suka mancing-mancing nih ya, memancing apa kucing-kucing tidur. Kucingnya Sahroni, kemudian Mm-mm. ada banyak lah ya, ada juga yang dari Golkar, kemudian siapa tahu Ahok juga mau berminat atau Anies juga berminat gitu ya. Dan per per hari ini kan sebenarnya kan DKI itu udah nggak jadi ibu kota Bung Firdaus ya. Ibu kotanya ada pindah, Secara formal ya, legal ya pindah. peraturannya. Sedangkan yang di sana belum jadi gitu ya. Oke lah, ini kan bagian yang tertulis ya, yang tertulis dengan kenyataannya berbeda ya nggak apa-apa lah ya. Yang pertama ya semoga tidak jadi keributan aja. Ya, aman-aman saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat DKI ya, walaupun nanti ibu kota pindah gitu, tapi orang tetap menjadikan DKI itu sebagai batu loncatan Bung Daus ya, untuk main di elit nasional. Semua orang berharap begitu ya, walaupun kemarin Anies Baswedan memang belum membuktikan untuk itu, tapi itu terbukti zamannya Pak Jokowi ya, itu jadi betul-betul. Akhirnya kita ngelihat pola politik nasional kita itu memang beda-beda ya, jadi ada pola yang tidak seragam di politik nasional yang kita nggak tahu nih. Jadi pola Jokowi itu tidak berulang di Anies gitu ya. Dan tapi tetap orang berminat untuk DKI ya, termasuk Pak Ridwan Kamil gitu agar postur politiknya makin besar, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi, menarik ya pasca Pilpres gitu. Salah satu yang akan menjadi perdebatan publik nanti gitu ya di bulan Oktober. Ya, tahun ini juga pilkada gitu. Ada sekitar 500-an lebih pilkada serentak baik di provinsi ataupun kabupaten kota, Bung Meldi kalau tidak salah begitu ya. Dan salah satu yang menjadi tujuan orang adalah pilkada terutama di Pulau Jawa, baik itu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi etalase utamanya tetap pilkada DKI Jakarta, Bung Meli. Karena seperti yang Bu Meli katakan tadi gitu ya, gemerlap politik Indonesia itu panggung besarnya itu dimulai dari politik di DKI gitu. Di DKI Jakarta walaupun sekali lagi tidak akan menjadi ibu kota negara, tapi pusat bisnis, pusat hiburan gitu ya, pusat dokumentasi, pusat peliputan dan segala macam, jasa keuangan dan seterusnya. Artinya apa? Kalau Anda bisa menaklukkan dan mengambil hati orang dalam pilkada DKI Jakarta, kemungkinan besar Anda akan menjadi tokoh nasional gitu. Dan saya pikir kalau kita belajar dari Pak Jokowi, walaupun berbeda gitu hasilnya dengan Pak Anies misalnya, tapi secara notabene misalnya, membesarkan nama Pak Anies adalah pilkada DKI, Bung Meldi. Itu juga menjadi salah satu jualannya, begitu ya. Walaupun realita politik, konspirasi politik itu menunjukkan perbedaan, begitu ya. Tapi sekali lagi, tetap akan menjadi pengungkit besar, gitu. Nah, kira-kira gitu ya, kalau kita bicara pilkada DKI Jakarta, siapa yang akan nanti akan berebut pengaruh atau mengambil kunci ibu kota, balai kota DKI Jakarta? Apakah Ridwan Kamil gitu ya, atau Sahroni, atau yang lain misalnya dari Golkar juga ada Zaki gitu, atau para yang sudah memiliki pengalaman seperti Pak Anies atau Pak Ahok misalnya gitu. Dan saya pikir ini akan menjadi apa ya, menjadi salah satu wacana baru atau perdebatan kita di antara pilkada-pilkada lain nanti akan banyak dibahas atau yang banyak disorot. Tetapi jelas misalnya DKI Jakarta dengan segala apa namanya pesonanya, dengan segala tantangannya, itu akan selalu menjadi barometer di dalam semacam mekanisme kaderisasi atau batu loncatan seorang pemimpin negeri nanti, Bung Eli. Ya, kita lihat Ridwan Kamil yang bisa membuat kota menjadi simbolik ya, jadi charming kotanya. Dan ya, Ridwan Kamil ini punya pengalaman banyak ya, banyak bikin ya paling sekurang-kurangnya berhala-berhala baru berdaus di kota, gitu. Monumen-monumen baru gitu ya. Tentunya kita berharap sisi ini juga harus diperhatikan oleh Ridwan Kamil, sosial ekonomi ya. Jadi kota tuh nggak hanya indah segala macam, tapi kota itu harus juga membuat masyarakatnya sejahtera gini ya. Ridwan Kamil beberapa kali kita lihat, nah yang sejahtera ini belum muncul nih ya, tapi kotanya indah sih Betul. oke, oke ya. Nah Saroni, saya bilang ke Saroni, saya kira ya Saroni kita lihat sebagai orang Priok Bertaus ini kan menarik juga ya. Tapi kita lihat belum lah nih, belum belum masuk lah barang nih ya. Kemudian juga saya kira kalau Anies muncul lagi ini menarik Bung Raus. Ini tempurnya seru ya. Kalau Anies ya lupakan dulu lah RI 1 ya, kembali ke DKI 1. Nah ini juga menarik sebenarnya ya. Ya nggak usah malu-malu lah ya Bung Firdaus untuk
untuk membantu rakyat, untuk mensejahterakan rakyat ya, untuk kembali eh, muncul di DKI, saya kira menarik. Kalau DKI-nya makin maju nih, lawan lagi nih Prabowo nih Bung Firdaus. Ya kan? Nah, Betul. ini dan saya kira Ahok ini kalau tiga ini seru nih, lebih seru dari Pilpres Bung Firdaus. Ya, saya kira Ridwan Kamil, Anies Baswedan dan Ahok itu bertempur bertiga gitu nih. Saya kira ini tontonan politik yang menarik ya di bulan-bulan November Bung Firdaus ya. Ya, ya saya kira film agak lain tuh lewat lah ya, film-film ngeri sedap lewat dengan film eh, Pilkada DKI November dengan aktor utama Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ahok. Iya, jadi kalau kita membayangkan Bung Meldi ya, saya sepakat dengan Bung Meldi gitu. Untuk DKI Jakarta tanpa melupakan gengsi atau track record calon capres atau apapun misalnya, akan menarik kalau memang nanti kontestasinya diikuti oleh itu, baik itu Anies, kemudian Ahok dan juga Ridwan Kamil. Gitu. Iya, walaupun sekali lagi untuk Anies dan Ahok kita lihat ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu ya. Anies belum punya kendaraan politik, tapi paling tidak dari sisanya untuk capres masih bisa didorong begitu. Walaupun nanti Nasdem, oh Saroni juga punya ambisi, tapi menurut saya kansnya atau peluang Anies tetap jauh lebih tinggi dibandingkan ya kader dari Nasdem atau PKS yang lain, Bung Meli, gitu ya. Jadi Ya. saya pikir ini layak dipertimbangkan gitu. Nah kemudian yang kedua kalau kita bicara misalnya untuk seorang Basuki Cahayapurnama gitu ya, walaupun suara PDIP agak turun misalnya untuk Pilpres 2024 gitu, tapi dia masih punya power untuk di sana dan dia masih punya story yang masih membekas di beberapa warga DKI Jakarta. Gitu. Jadi tetap kalau kita lihat gitu, dan itu juga dimungkinkan dari sisi formal misalnya untuk maju lagi karena baru sekali menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Nah yang ketiga memang Ridwan Kamil gitu ya, setelah masuk bergabung dengan menjadi waketum Golkar, kemudian mendorong peningkatan suara yang signifikan Golkar di Jawa Barat, tuh Meli begitu ya. Jadi Golkar merasa berutang sangat besar kepada Ridwan Kamil dengan menggelembungnya suara mereka begitu ya. Maka dia diberikan pilihan apakah akan mengambil menjadi gubernur jenderal di Jawa Barat atau di DKI Jakarta. Tapi Pak Aceh salah satu mengatakan di Jawa Barat saya begitu. Jadi apa ya? Ya lebih baik konsentrasi menjadi gubernur Jawa Barat kembali begitu. Tapi menurut saya gitu ya, tidak ada salahnya kalau Pak Ridwan Kamil juga kita dorong berkompetisi di DKI Jakarta. Dan kalau tiga orang ini berkompetisi, Bu Meli, kita akan menemukan situasi yang lebih energik, lebih hidup, lebih polos Ya. begitu ya. Hmm. Orang-orang yang punya kelugasan tanpa misalnya terlalu banyak politiking apa ya, melakukan kamuflase politik gitu. Karena Ridwan Kamil jauh lebih terbuka gitu ya. Kemudian begitu juga Pak Anies lebih ceplas-ceplos dengan intelektualnya. Begitu juga dengan Ahok gitu. Maka untuk Jakarta yang kosmopolitan, gitu, orang-orang seperti inilah sebenarnya menjadi warna tersendiri. Ya, walaupun sekali lagi, apakah itu memungkinkan? Itu yang masih kita tunggu, Bung Meldi. Ya kita membutuhkan sebuah pemimpin yang berkarakter Bung Firdaus ya. Ini tiga karakter yang berbeda bertempur ini kan membentuk sebuah protagonis antagonis ya yang saya kira ini dahsyat nih dan bisa jadi setelah nanti yang gagal-gagal di DKI bisa lagi berantem lagi di Pilpres Bung Firdaus ya. Dan kita berharap threshold presiden ini nol Bung Firdaus sehingga yang berantem tuh banyak di situ ya. Dan ini akan memberikan warna baru. Ya, dan catatan terakhir bagi saya, DKI itu sulit sekali sebuah pemilu yang curang ya, karena orang bisa melihat semua akan jelas gitu ya, dan akan nggak bisa curang bagaimana ya, walaupun beberapa catatan di Pilpres kita ada curang karena memang lingkup Indonesia yang sangat luas gitu. Kita butuh teknologi-teknologi yang baru untuk mengurangi kecurangan, saya kira ya, di pemilu Indonesia ke depan agar sistemnya ya seperti sistem di Amerika orang bisa pakai nyoblos pakai ATM, pakai ini, pakai itu, pakai surat ya, tapi tingkat kecurangannya sama sekali tidak ada gitu. Dan saya kira Indonesia harus banyak belajar situ menggunakan teknologi digital untuk mengurangi kecurangan pemilu ini. Saya kira 2034 Bang Furdas ya, itu udah mulai jalan harusnya. Dan eh, ketika penghitungan suara dengan sistem digital gitu ya cepat gitu ya semacam kita scan UMPTN Bung Firdaus di scan aja ya Hmm, pakai pensil HB gitu ya pensil apa B2 HB itu bisa di lubang-lubangnya itu angkanya B2. itu kan lebih cepat ya dari orang nggak ngitung gitu loh. Nah itu saya kira ke depan teknologi-teknologi UMPTN dipakai lagi lah untuk pemilu Indonesia.
Iya, betul. Jadi kalau kita bicara dengan dukungan teknologi kemajuan zaman, mestinya pemilu kita jauh lebih ringkas, lebih praktis, lebih cepat ya. Ya Heeh. artinya lebih semakin akuntabel. Walaupun dalam pilpres kita mengalami kemunduran, Bung Meldi. Kalau dulu UMPTN kita menggunakan pensil B2 itu sudah bisa di-scan. Sekarang Sirekap dengan bantuan ITB itu scan-nya malah terbalik-balik angkanya, Bung Meldi. Gitu. Jadi saya mengalami sendiri begitu. Jadi kadang-kadang teknologi ini tergantung orang dan niat begitu ya gitu. Tapi sekali lagi kalau kita kembali ke pemilu Pilkada DKI Jakarta, gitu ya. Pilkada DKI Jakarta kan selalu menjadi benchmarking, baik itu dalam sisi sistem mekanisme proses pemilu ataupun juga ide-ide program, begitu ya. Jadi ketika Jokowi maju gitu ya, maka dia memunculkan cara pendekatan baru dalam pilkada dan semua pilkada daerah mencontoh gayanya Jokowi, begitu. Kegiatan bansos dan segala macam atau kartu-kartuan atau kebijakan yang pro pure gitu ya, yang populis segala macam begitu. Dan begitu juga dalam sistemnya. Dan kalau Pilkada DKI Jakarta 2024 bisa memunculkan momentum baru, gaya baru, nilai baru, standar baru, begitu ya, paling tidak dengan tadi asumsi kita, harapan kita, paling tidak 3 orang tokoh-tokoh protagonis ini, gitu ya, yang punya karakter berbeda ini kembali dimunculkan sebagai opsi-opsi pilihan, gitu ya, maka akan semakin mematangkan demokrasi di kita, Bung Meldi, gitu. Jakarta dengan yang multikultur, multi kepentingan, begitu ya, kosmopolitannya misalnya. Dengan adanya Ahok, Anies, atau Ridwan Kamil gitu ya akan menjadi pilihan-pilihan terbaik untuk warga di Jakarta yang mementingkan kecepatan, pelayanan, akuntabilitas, dan integritas Bung Meldi. Jadi saya pikir kita berharap banyak nanti untuk Pilkada DKI Jakarta menjadi semacam role model dalam Pilkada nanti. Karena sekali lagi nanti Pilkada akan tetap, artinya sistemnya akan selalu serentak begitu ya, dalam konteks efisiensi anggaran begitu. Dan mungkin juga untuk DKI Jakarta kita bisa menerapkan mulai melakukan mix teknologi Bu Meldi. Jadi tidak perlu berlama-lama begitu. Sirekap bertele-tele gitu dan kemudian dalam beberapa waktu yang ringkas kita sudah menemukan hasilnya, bisa mengontrol secara baik akuntabilitas dan keandalan hasil pemilunya begitu. Jadi ini yang menjadi menarik juga untuk Pilkada DKI di samping misalnya untuk Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur Bu Meldi. Karena sekali lagi nanti perimbangan kekuatan itu juga menjadi pertarungan terutama partai politik sebagai persemaian untuk 2029 Bu Meldi gitu. Jadi partai politik kembali lagi dalam musim tanam awalnya gitu, mulai menyemai membersih lahan pertaniannya untuk mendapatkan gain di 2029 nanti lewat pilkada atau daerah-daerah Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.